perkenalkan nama saya Nevita Febrianti, NPM C1B019137 kelas B Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang saham dan valuasinya. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, kemungkinan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham, efek ekuitas, dapat imbalan uang tunai. Saham ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa, common stock, atau saham preference stock. Berikut ini merupakan penjelasan dari saham biasa dan saham preference. Yang pertama itu saham biasa, hak hukum dan istimewa pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa adalah pemilik dari sebuah perusahaan dan oleh karena itu mereka memiliki beberapa hak dan keistimewaan tertentu. Kendali perusahaan. Para pemegang saham biasa memiliki hak untuk memilih direktur-direktur perusahaan yang selanjutnya akan memilih para pejabat yang akan mengelola bisnis. Pemegang saham dapat hadir di rapat umum tahunan dan memilih secara langsung, tetapi pada umumnya mereka akan mengalihkan hak pilih mereka kepada pihak kedua melalui suatu mandat. Mandat merupakan dokumen yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk mewakili orang lain. Umumnya, kekuasaan untuk memberikan suara dari saham biasa. Perebutan mandat merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mendapatkan kendali atas sebuah perusahaan melalui pemberian wewenang dari para pemegang sahamnya kepada orang atau kelompok tersebut dalam menggunakan hak suaranya untuk mengganti manajemen yang ada. Pengambil alihan merupakan suatu tindakan di mana seseorang atau kelompok berhasil mengganti manajemen dan mengambil alih kendali perusahaan tersebut. Para manajer yang tidak memiliki kendali mayoritas, lebih dari 50% kepemilikan atas saham perusahaan mereka, akan sangat berkepentingan dalam perebutan mandat atau pengambil alihan, dan kebanyakan di antara mereka mencoba mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham untuk melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan yang ada, membuat pengambil alihan menjadi lebih sulit. Hak prioritas. Hak prioritas adalah suatu ketentuan di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli secara pro rata penerbitan saham atau sekuritas yang dapat dikonversi baru. Hak prioritas ini memiliki dua maksud. Pertama, hak ini memungkinkan pemegang saham yang ada saat ini tetap memiliki kendali. Jika tidak ada pengaman seperti ini, manajemen dari sebuah perusahaan dapat menerbitkan tambahan saham dalam jumlah besar dan membeli sendiri saham-saham tersebut. Dengan demikian, manajemen dapat mengambil alih kendali atas perusahaan dan membuat frustasi pada pemegang sahamnya. Kedua, untuk melindungi para pemegang saham dan dilusi nilai. Jenis saham biasa. Saham biasa memiliki beberapa jenis diantaranya, yaitu 1. Saham terklasifikasi, yaitu saham biasa yang memberikan penanaman khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus perusahaan. Yang kedua itu saham pendiri, yaitu saham yang dimiliki oleh pendiri perusahaan yang memiliki hak suara tunggal tetapi tidak menerima dividen selama beberapa tahun yang telah ditentukan. Pasar untuk saham biasa. Perusahaan tertutup merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh beberapa individu yang umumnya berkaitan dengan manajemen perusahaan. Perusahaan terbuka merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang yang jumlahnya relatif besar dan tidak terkait secara aktif dengan manajemen. Jenis transaksi bursa saham. Transaksi bursa saham dapat diklasifikasi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, pasar sekunder, pasar di mana saham-saham bekas diperdagangkan setelah diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua, pasar primer, pasar di mana perusahaan menerbitkan sekuritas baru untuk mendapatkan modal korporat. Yang ketiga, pasar penawaran perdana, pasar bagi saham-saham perusahaan yang sedang dalam proses untuk go public. Go public yaitu tindakan menjual saham kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh perusahaan tertutup atau pemegang saham utamanya. Valuasi saham biasa. Saham biasa mencerminkan suatu kepentingan kepemilikan di dalam sebuah perusahaan, tetapi bagi seseorang investor, saham biasa hanyalah sekedar kertas yang dicirikan oleh dua sifat.
Yang pertama, saham memberikan hak atas dividen kepada pemiliknya, asalkan perusahaan memiliki keuntungan untuk membayarkan dividen, dan asalkan manajemen memutuskan untuk membayarkan dividen, bukannya mempertahankan dan menginvestasikan kembali seluruh keuntungan yang diperoleh. Yang kedua, saham dapat dijual di suatu tanggal di masa mendatang. Harapnya tentu dapat harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam berbagai model valuasi saham. Saham biasa memberikan aliran arus kas masa depan yang diharapkan dan dinilai sebuah saham akan dihitung dengan cara yang sama seperti menghitung nilai-nilai dari aktiva keuangan lainnya, yaitu nilai sekarang dari aliran arus kas yang diharapkan di masa mendatang. Arus kas yang diharapkan terdiri dari dua unsur. Yang pertama, dividen yang diharapkan akan diterima setiap tahun, dan yang kedua, harga yang diharapkan akan diterima oleh para investor ketika mereka menjual saham tersebut. Istilah-istilah berikut secara umum digunakan dalam model untuk menunjukkan nilai dari saham. DT sama dengan dividen yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham pada akhir tahun T. P0 sama dengan harga pasar, harga jual saham di dalam pasar. PT sama dengan harga saham yang diharapkan pada setiap akhir tahun T. P0 sama dengan nilai intrinsik, nilai dari suatu aktiva yang menurut pikiran seorang investor didukung oleh fakta. P0 dapat berbeda dari harga pasar harga saat ini. G sama dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan dari dividen per saham. KS sama dengan tingkat pengembalian yang diminta, tingkat pengembalian minimal dari saham biasa yang diharapkan layak diterima oleh pemegang saham. KS sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan, tingkat pengembalian sebuah saham yang diharapkan akan diterima oleh seorang pemegang saham di masa depan. KS sama dengan tingkat pengembalian aktual yang diterima, tingkat pengembalian dari saham biasa yang benar-benar diterima oleh pemegang saham di beberapa periode yang lalu. KS dapat lebih besar atau lebih kecil daripada KS dan atau KS. D1 per P0 sama dengan imbal hasil dividen. Dividen yang diharapkan dibagi dengan harga saham saat ini dari selembar saham. P1 min P0 per P0 sama dengan imbal hasil keuntungan modal. Keuntungan modal selama 1 tahun tertentu yang dibagi dengan harga awalnya. Dividen yang diharapkan sebagai dasar nilai saham. Harga saham juga akan ditentukan sebagai nilai sekarang dari suatu aliran arus kas, dan persamaan dasar dari valuasi saham akan mirip dengan persamaan valuasi obligasi. Nilai saham sama dengan P0 sama dengan PV dari ekspektasi dividen di masa mendatang, sigma DT per dalam kurung 1 plus KS pangkat T. Saham dengan pertumbuhan konstan. Dalam banyak kasus, aliran dividen diharapkan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Maka persamaannya P0 sama dengan D1 per KS min G. Model pertumbuhan konstan seringkali cocok untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang mapan dengan sejarah pertumbuhan yang stabil. Tingkat pertumbuhan yang diharapkan akan bervariantara tiap-tiap perusahaan, tetapi perubahan dividen di kebanyakan perusahaan yang sudah mapan umumnya diharapkan akan terus berlanjut di masa depan pada tingkat yang kurang lebih sama dengan nilai nominal produk domestik bruto. Pertumbuhan pada dividen terjadi utamanya sebagai akibat dari pertumbuhan laba per lembar saham. Pertumbuhan laba itu sendiri merupakan hasil dari sejumlah faktor, termasuk 1. Inflasi, yang kedua, jumlah laba yang ditahan dan diinvestasikan kembali oleh perusahaan, dan 3. Tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan dan ekuitasnya. Tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham dengan pertumbuhan konstan. Untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham dengan pertumbuhan konstan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. KS sama dengan D1 per P0 plus G. Untuk saham dengan pertumbuhan konstan, syarat-syarat yang berlaku sebagai berikut. Yang pertama, dividen diharapkan akan tumbuh selamanya dengan tingkat yang konstan, G.
Yang kedua, harga saham diharapkan akan tumbuh dengan tingkat yang sama. Yang tiga, imbal hasil dividen yang diharapkan adalah konstan. Yang keempat, imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan adalah juga konstan dan nilainya sama dengan G. 5. Total tingkat pengembalian yang diharapkan adalah sama dengan imbal hasil dividen yang diharapkan plus tingkat pertumbuhannya yang diharapkan dibagi K sama dengan imbal hasil dividen plus G. Nilai saham yang memiliki tingkat pertumbuhan non-konstan. Bagi kebanyakan perusahaan, bukan hal yang tepat untuk berasumsi bahwa dividen akan mengalami pertumbuhan dan tingkat yang konstan. Pertumbuhan umumnya akan menjalani suatu siklus hidup. Di sepanjang awal kehidupannya, pertumbuhan yang dialami perusahaan akan jauh lebih cepat daripada pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan. Kemudian sama dengan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya pertumbuhannya melambat jika dibandingkan dengan perekonomian. Hal ini disebut sebagai pertumbuhan supernormal, non-konstan. Untuk menghitung nilai sekarang dari saham dengan pertumbuhan supernormal dapat dilakukan dengan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai PV dividen-dividen yang terjadi selama periode pertumbuhan non-konstan. Yang kedua, menghitung harga dari saham pada akhir periode pertumbuhan non-konstan, di mana titik tersebut saham ini menjadi saham dengan pertumbuhan konstan dan mendiskontokan harga ini kembali ke saat ini. Ketiga, menambahkan kedua komponen di atas untuk menemukan nilai intrinsik dari saham. Menilai keseluruhan perusahaan. Model total perusahaan, nilai perusahaan, yaitu suatu model valuasi yang digunakan sebagai alternatif dari model pertumbuhan dividen untuk menemukan nilai sebuah perusahaan, khususnya perusahaan yang tidak membayarkan dividennya atau memiliki secara tertutup. Model ini mendiskontokan arus kas bebas perusahaan dengan WACC untuk menentukan nilainya. Nilai pasar dari setiap perusahaan dapat dinyatakan sebagai berikut. Nilai pasar dari perusahaan sama dengan FCP 1 per dalam kurung 1 plus WACC pangkat 1 plus FCP 2 per dalam kurung 1 plus WACC pangkat 2 dan selanjutnya. FCP pangkat N per dalam kurung 1 plus WACC pangkat N. Untuk mencari free cash flow dapat melalui persamaan. FCV sama dengan NOPAT min investasi baru bersih dalam modal operasi. Untuk menghitung nilai sebuah perusahaan, langkah-langkah yang dapat digunakan sebagai berikut. 1. Asumsikan perusahaan akan mengalami pertumbuhan non-konstan selama N tahun, di mana setelahnya perusahaan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan konstan yang sama. Yang kedua, hitung arus kas bebas yang diharapkan, FCP, untuk masing-masing tahun N dengan pertumbuhan non-konstan dan menghitung PV arus kas tersebut. Yang ketiga, kenali bahwa setelah tahun N pertumbuhan akan konstan. Yang keempat, menjumlahkan seluruh PV baik dari arus kas bebas tahunan selama periode non-konstan plus seluruh PV dari nilai akhir untuk menemukan nilai perusahaan. Equilibrium bursa saham. Equilibrium yaitu kondisi di mana pengembalian yang diharapkan dari suatu sekuritas akan sama dengan pengembalian yang diminta. K sama dengan K. Demikian pula P sama dengan P0 dan harga berada dalam keadaan stabil. Dalam keadaan equilibrium terdapat dua posisi saling berhubungan yang harus terjadi. Pertama, ekspektasi tingkat pengembalian sebuah saham seperti yang dilihat oleh para investor marginal harus sama dengan tingkat pengembalian yang diminta. KS sama dengan KI. Yang kedua, harga pasar aktual saham harus dengan nilai intrinsiknya seperti yang diestimasikan oleh investor marginal. P0 sama dengan P0. Hipotesis pasar yang efisien. Hipotesis pasar yang efisien yaitu hipotesis bahwa sekuritas umumnya berada dalam keadaan equilibrium, bahwa sekuritas dihargai secara wajar, yang artinya harganya mencerminkan seluruh informasi yang tersedia kepada publik. Tingkat efisiensi pasar. Yang pertama, efisiensi dalam bentuk lemah.
Bentuk lemah dari EHM menyatakan bahwa seluruh informasi yang terdapat di dalam pergerakan-pergerakan harga di masa lalu telah sepenuhnya tercermin di dalam harga pasar saat ini. Yang kedua, efisiensi dalam bentuk semi kuat. Bentuk semi kuat dari EHM menyatakan bahwa harga pasar yang berlaku saat ini mencerminkan seluruh informasi yang bersedia pada publik. Yang ketiga, efisiensi dalam bentuk kuat. Bentuk kuat dari EHM menyatakan bahwa harga-harga pasar yang berlaku saat ini mencerminkan seluruh informasi yang berhubungan, baik itu bersedia bagi publik atau dimiliki secara pribadi. Yaitu saham preferen. Saham preferen adalah suatu jenis hibrida. Dalam beberapa hal tertentu mirip dengan obligasi dan mirip dengan saham biasa dalam beberapa hal yang lain. Sifat hibrida dari saham preferen tampak jelas terlihat ketika kita mencoba untuk klasifikasikan sehubungan dengan obligasi dan saham biasa. Seperti obligasi, saham preferen memiliki nilai pari dan terdapat dividen dalam jumlah yang tetap yang harus dibayarkan sebelum dividen dapat dibayarkan kepada saham biasa. Akan tetapi, jika dividen saham preferen tidak diberikan, para direktur dapat menghilang atau membiarkan pembayaran tersebut tanpa harus memasukkan perusahaan ke dalam kebangkrutan. Jadi, meskipun saham preferen memiliki pembayaran tetap seperti obligasi, kegagalan dalam melakukan pembayaran tersebut tidak akan mengarah pada kebangkrutan. Saham preferen memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendapatkan dividen secara rutin dan dalam jumlah tetap. Jika pembayaran tersebut menjadi untuk selama-lamanya, maka masalahnya adalah anuitas abadi yang nilainya VP akan dihitung dengan cara sebagai berikut. VP sama dengan DP per KP. Keterangannya, VP nilai dari saham preferen, DP dividen preferen, KP tingkat pengembalian yang diminta. Keadaan equilibrium pengembalian yang diharapkan, KP akan sama dengan pengembalian yang diminta, KP. Jadi kita mengetahui harga saat ini dari sebuah saham preferen dan dividennya. Kita akan dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan dengan cara sebagai berikut. KP sama dengan DP per VP. Penjelasan dari saya tentang saham dan valuasinya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.